Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ansari rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para santri sekalian yang Ustaz cintai, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan yaitu sama-sama mempelajari dan mengkaji kembali ilmu fikih, yang mana materi kalian alhamdulillah telah selesai Ustaz sampaikan dan kita pelajari semuanya. Dan sebagaimana tahun sebelumnya, ketika mendekati Ramadan, pembahasan kita adalah tentang puasa. Dan pada hari ini insya Allah Ustadz belum membicarakan masalah tentang puasa Ramadan, tapi puasa secara umum. Nah, mungkin kalian sekarang sedang berpuasa. Nah, jadi kalian kan berpuasa sunnah. Jadi Ustadz insya Allah akan memberikan materi tentang perbedaan puasa sunnah dan puasa wajib itu dari segi niat. Nah, memang ada perbedaan sedikit. Dan alhamdulillah yang mungkin kalian saksikan ini adalah satu kitab, namanya Taqritus Sadidah Al-Masailil Mufidah Fil Masailil Mufidah, yang mana kitab ini dikarang ataupun ditulis oleh Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf. Alhamdulillah beliau ini sering ke Indonesia dan Ustaz pun pernah bertemu, orang yang masih muda. Beliau adalah seorang murid. Nah, dan juga pembelajaran ini ataupun kitab ini berisikan pemahaman-pemahaman yang pernah diajarkan oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith. Nah, beliau ini juga sering ke Indonesia dan beliau pun dilahirkan di kota Bogor, dan sekarang beliau Habib Zain bin Smith itu bermukim di kota Madinah. Baik, langsung saja kita lihat di sini. Di halaman 440 tentang bab puasa, beliau menerangkan tentang rukun puasa. Rukun puasa di halaman sebelumnya, di halaman 439, beliau mengatakan bahwasanya rukun puasa itu ada dua. Rukun puasa itu cuma dua aja. Yang pertama adalah niat, dan yang kedua adalah menjaga daripada segala macam yang membatalkan. Oke, marilah kita mulai pembelajaran ini dengan pertama adalah niat. Nah, di sini beliau memberikan tabel. Nah, ada niatus shaumil fardhi, yaitu adalah niat puasa yang wajib ataupun fardu. Yang ini adalah niat shaumun nafli, adalah niat puasa sunnah. Nah, kemudian kita kembali lagi. Di sini ada tiga perbedaan, beliau merangkumkan di sini dalam sebuah tabel. Ada tiga perbedaan yang membedakan antara puasa wajib dan puasa sunnah. Yang pertama adalah yadukhul waqtuha min ghurubis syamsi ila tulu'il fajri fayajibut tabyid. Yang pertama adalah masuknya waktu untuk berniat itu dari ghurubis syamsi, dari setelah terbenamnya matahari. Nah, ketika terbenam matahari, maka kalian sudah boleh untuk berniat berpuasa besok hari. Nah, misalnya ini hari ke-1 Ramadan ataupun masih bulan Sya'ban, ya, kemudian maghrib. Setelah maghrib, kalian boleh untuk berniat berpuasa pada besok harinya. Kapan terakhir niat itu boleh diniatkan? Itu ila tulu'il fajri, sampai terbitnya matahari. Nah, terbitnya matahari di sini maksudnya adalah sholat subuh. Nah, jadi ketika kalian sholat subuh itu adalah terakhir kalian harus berniat untuk puasa wajib. Fayajibut tabyid, maka wajib hukumnya niat itu di malam hari. Maka tidak boleh ketika selesai adzan ataupun ketika telah waktu fajar kalian berniat untuk berpuasa. Ataupun misalnya adzan Allahu Akbar misalnya, kemudian kalian ada yang makan.
Pokoknya adzan dulu, kalau selesai adzan baru boleh baru berpuasa. Tidak seperti itu. Ya, makanya kalau di Indonesia ataupun sebagian daripada Asia Tenggara itu biasanya ada yang namanya imsak. Nah, imsak itu sebenarnya tidak ada istilah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa ulama memberikan pengertian yang demikian ataupun istilah demikian? Karena di dalam ada satu hadis disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berhenti makan untuk berjaga-jaga. Ditanya oleh sahabat, kapan Rasulullah itu makan sahur, jaraknya maksudnya antara sahur dan adzan itu berapa jaraknya? Terus kata sahabat yang lain dikatakan bahwasanya jarak antara makannya Rasulullah dan adzan itu adalah 50 ayat, sekitar 50 ayat. Para ulama menghitung 50 ayat itu adalah sekitar 15 menit. Nah, maka dijadikanlah ini suatu pegangan bahwasanya ketika 15 menit itu adalah waktu yang berhati-hati. Nah, jadi Nabi SAW itu berhenti 15 menit sebelum adzan. Nah, gimana Ustaz kalau misalnya setelah imsak bunyi sirine misalnya, boleh nggak misalnya langsung minum lagi? Boleh, asalkan belum adzan. Nah, langkah baiknya ketika misalnya sudah 5 menit ataupun sudah 3 menit, jangan lagi ada yang makan, supaya itu waktunya berjaga-jaga. Nah, kemudian wajib tabyid, maka wajib melafazkan niat ataupun berniat di dalam hati yang tersebut di waktu malam hari. Nah, tidak boleh setelah adzan. Jadi waktunya tadi adalah setelah maghrib sampai terbitnya matahari ataupun waktu subuh. Nah, itu adalah ketentuan pertama dari sholat fardu, dari puasa fardu. Nah, kemudian kita langsung ke sebelahnya. Kalau niat shaumin nafli ataupun puasa sunnah itu adalah yadkhul waktuha min ghurbi syamsi. Sama saja waktunya adalah dari terbenamnya matahari. Sampai kapan? Menetap dia ila zawal, sampai zawal itu sampai zuhur. Nah, jadi perbedaannya adalah kalau misalnya yang wajib tadi itu adalah fayajibut tabyid, ketika harus malam hari dia berniat. Kalau ini tidak, dia tetap sampai zawal. Zawal itu apa? Sampai tergelincirnya matahari. Nah, misalnya kalian gini, misalnya hari Kamis ya, hari ini kan hari Kamis, kalian tuh nggak ada niatan awalnya untuk berpuasa besok hari. Kemudian setelah pagi kalian belum ada makan misalnya, terus kalian ingat, oh ini hari Kamis nih, saya mau puasa aja. Dan terakhir niatnya, maksudnya yang boleh adalah ketika waktu zuhur. Ketika sudah lewat zuhur ataupun ketika masuk zuhur itu tidak boleh lagi kalian berniat di situ. Nah, jadi waktunya lebih panjang untuk berniat sholat sunnah ini dengan satu syarat bahwa kalian belum makan. Maka boleh, karena Nabi SAW pernah melakukan hal yang demikian ketika Rasulullah melihat tidak ada makanan, kemudian beliau berkata saya puasa. Jadi boleh ketika pagi kalian berniat. Fala yajibut tabyid, maka tidak diwajibkan niat tersebut ketika malam hari. Nah, jadi boleh kalian pagi hari ataupun waktu duha kalian baru berniat ingin berpuasa sunnah, maka diperbolehkan. Nah, itu perbedaannya tadi waktunya yang pertama. Kemudian yajibut ta'yin ka Ramadan atau kafaratin atau nadrin atau qada. Jadi yang pertama adalah masalah waktunya, yang kedua adalah menentukan waktunya, menentukan namanya. Nah, seperti Ramadan, makanya biasanya kita kan nawaitu sumuqodin nada ifardi syahr Ramadan, ditentukan nama Ramadannya. Atau kafaratin, atau puasa kafarah kan juga wajib karena dia sudah melanggar ketentuan, misalnya dia melanggar sumpah
atau dia melakukan hubungan suami istri ketika bulan Ramadan. Nah, maka dia mendapatkan denda puasa, yaitu adalah disebut dengan kafarah ataupun puasa tebusan. Kemudian juga misalnya kalian puasa nadar, misalnya nanti kalau misalnya saya menjadi juara sekalsel, maka saya akan puasa 1 tahun penuh misalnya. Ternyata dia benar-benar menjadi seorang juara satu kalsel, maka dia harus puasa dalam 1 tahun penuh misalnya, atau puasa Daud dalam 1 tahun. Nah, maka disebutkan sahajaku puasa besok hari karena menunaikan nadarku. Nah, seperti itu. Kemudian qada. Nah, apabila seseorang tersebut meninggalkan puasa di bulan Ramadan, misalnya karena udzur, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Nah, disebutkan seperti itu. Apabila kalian sakit ataupun kalian dalam keadaan musafir, maka kalian diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Itu disebut dengan mengqadha. Nanti ketika kalian selesai bulan Ramadan ingin membayar, disebut dengan qadha. Nah, ini pun harus disebutkan waktunya. Nah, kemudian perbedaannya dengan sunnah gimana? Nah, kalau sunnah itu tidak, la yajibu ta'yinu illa in kana shaumum ka yaumin arafah. Jadi jadi kalian tidak diwajibkan untuk menyertakan yang namanya waktu atau penentuan waktunya, seperti misalnya puasa Kamis, puasa Senin, itu tidak wajib. Tapi kalau kalian ingin menyertakan, itu tidak masalah. Nah, kecuali waktu yang tertentu yang sudah ditentukan seperti Arafah. Nah, seperti hari Arafah, qayaum Arafah, seperti hari Arafah alal mu'tamad, atas pendapat yang diperpegangi. Jadi ketika kalian ingin puasa Arafah akan setahun sekali, maka kata para ulama yang mu'tamad itu harus disebutkan sahajaku puasa besok hari Arafah karena Allah Ta'ala. Nah, seperti itu. Nah, jadi perbedaannya tadi, kalau misalnya di dalam puasa wajib itu harus ditentukan ataupun disebutkan waktunya di dalam hati tadi. Kalau misalnya puasa sunnah itu tidak diwajibkan. Dan kemudian yang ketiga adalah la yajuzu ay jama'a baina shaumi fardain fi yaumin wahidin. Tidak diperbolehkan untuk menggabung di antara dua puasa yang wajib pada satu hari. Nah, misalnya kalian mau puasa qadha sekaligus puasa nadar, nah maka itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ini perkara wajib satu-satu. Hari ini qadha dulu, besok nadar. Nah, maka tidak diperkenankan untuk menggabung kedua yang wajib tersebut. Berbeda dengan sunnah. Nah, kalau sunnah kalian boleh untuk menggabung. Yajuzul jam'u baina shaumin naflain fa aktsara biniyatin wahidah. Jadi kalian diperbolehkan untuk menggabung antara puasa sunnah, dua puasa sunnah ataupun lebih bahkan, dengan niat yang satu. Misalnya hari ini kan hari Kamis, sekaligus sekalian puasa Ayyamul Bid atau puasa nisfu Sa'ban. Nah, maka diperbolehkan kalian menggabung antara keduanya itu. Demikian. Kemudian kita lanjut yang ke bawah lagi. Ini adalah syarat daripada bolehnya seseorang itu berniat puasa setelah terbitnya fajar. Apabila puasa sunnah ya, wa yasyu ayyan wiya fi shaumin nafli ba'da tulu'il fajri walakin bisyartaini. Nah, jadi kalian diperbolehkan
atau sah niatnya itu dengan 2 syarat ketika kalian berniat setelah subuh. Tapi ini yang sunnah ya. An takuna niyatu qabla zawal. Apa itu zawal? Itu dukhulil waqti zuhur. Jadi bahwasanya kalian berniatnya itu sebelum waktu zuhur, maka masih diperbolehkan untuk puasa sunnah. Nah itu tadi ya. Kemudian yang kedua adalah alla yata'atta syai'an minal mufattirati min tulu'il fajri ila waqtin niyah. Jadi kalian tidak ada mengerjakan sesuatu yang membatalkan daripada puasa tersebut dari terbitnya matahari tadi sampai waktu niat. Nah, misalnya kalian dari waktu subuh itu belum ada makan, maka ketika duha baru kalian berniat, ya Allah saya ini mau puasa aja. Nah maka itu diperbolehkan. Kemudian bagaimana niat itu? Niat itu akmalun niyah, kata beliau di sini. Akmalun niyah, sepaling sempurna niat itu seperti apa? Itu adalah ayatalaffadha mustahdiran biqalbi, yaitu adalah berniat ataupun melafalkan. Ini yang sempurnanya ya. Kalau misalnya tidak dilafalkan pun tidak masalah, kalian cukup di dalam hati karena tempat niat itu adalah di hati. Contohnya seperti apa yang sering kalian baca itu ya, nawaitu shauma qadin anada'i fardi syahr ramadhana li hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah maka ini adalah yang sempurnanya. Kemudian ada satu masalah, misalnya mas'alatun, di sini ada masalah nih. Fi ayyi suratin yasihhu shaumun nafli bi niyatin wa ba'da tulu'il fajri ma'a tanawuli syai'in minal mufattirati qabla niyah. Nah maka ada satu masalah, kata beliau, bagaimana sih gambaran ataupun jawaban daripada sahnya seseorang itu berpuasa sunnah dengan niatnya, tapi niat tersebut setelah subuh. Tapi seseorang tersebut sudah makan misalnya, padahal dia belum berniat. Nah, kemudian beliau jawab, ini gambaran seperti ini. Ya, idza kana min adatihi ayasuma yawman muayyanan kal itsnaini aw arafah fa nasiya dzalika al-yawm wa aftar. Apabila seseorang tersebut sudah menjadi adat kebiasaannya nih, min adatihi, daripada sudah menjadi adat kebiasaannya dia berpuasa di hari yang tertentu seperti puasa Senin Kamis atau puasa Arafah, fanasiya dzalikal yaum wa aftara. Kemudian pada hari itu dia lupa. Kemudian dia makan pagi misalnya. Misalnya kan kalian hari Minggu, kalian nggak sadar bahwasanya besok adalah hari Senin. Nah, atau misalnya kemarin kan hari Rabu. Ketika hari Rabu tersebut kalian tidak sadar bahwasanya besok adalah hari Kamis. Nah malam tadi kalian biasa aja, nggak masalah. Kemudian pagi tadi kalian makan, baru teringat bahwasanya oh hari ini hari Kamis, biasanya saya puasa. Ini memang menjadi adat kebiasaannya, dia puasa Kamis terus. Maka terus gimana? Wa ba'da dzalika tadzakkara annahu yaumul itsnin aw arafah. Kemudian setelah itu dia baru ingat bahwasanya hari itu adalah hari Senin ataupun hari Arafah atau hari Kamis misalnya, di mana dia biasa untuk berpuasa pada hari tersebut. Fa yasihu ayyan wiya shauma bi syarti ay yakuna qabla zawal. Nah maka sah niatnya, sah dia berniat dengan syarat bahwasanya tetap dia berniat tersebut sebelum zuhur. Misalnya asalkan satu syarat tadi, kalian sudah terbiasa untuk mengerjakan daripada puasa sunnah tersebut, maka ketika pagi kalian makan boleh. Kemudian baru ingat, oh ternyata hari ini adalah hari Kamis, biasanya saya puasa, kenapa saya tadi makan? Langsung kalian berniat, ya Allah saya puasa hari ini. Nah maka itu tidak masalah, dengan satu syarat kalian sudah menjadi kebiasaan, yaitu puasa sunnah tersebut.
Nah, mungkin ini aja dulu yang mungkin Ustadz sampaikan. Setelah ini kalian bisa tanya-tanya atau biasa kita sering sebut sebagai takun-takun koi. Silahkan kalian bertanya di grup. Nah, kemudian untuk masalah absen, kalian tinggal bikin catatan aja tentang apa yang Ustadz sampaikan hari ini, nggak banyak, mungkin sedikit saja. Artinya tanda kalian hadir saja. Dan kemudian kirim ke WA Ustadz. Kalian tinggal bilang, Ustadz ini punya Ahmad misalnya, ini punya Ahmad. Sudah gitu aja. Dan kemudian dari situ Ustadz akan menilai bahwa kalian telah hadir di dalam pertemuan ini. Ini saja yang dapat Ustadz sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sambung ke sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.